Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iputu Satyadi Pramudana dari Sekolah Widyatmika kelas 10 IPS nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi siklus hidrologi, pelajaran geografi. Oke, kita mulai saja. Yang pertama itu ada pengertiannya. Pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air adalah pergerakan air yang teratur dari lautan ke udara, lalu ke tanah, dan mengalir ke laut. Siklus hidrologi memiliki peran yang penting dalam sebuah kehidupan, karena siklus ini berkaitan dengan cuaca, iklim, dan ilmu meteorologi. Dan yang kedua ada proses siklus hidrologi. Eh, yang pertama ada evaporasi. Evaporasi merupakan proses berubahnya air menjadi uap air yang disebabkan oleh energi matahari. Dan yang kedua ada transpirasi. Transpirasi merupakan proses berubahnya air yang berasal dari tumbuhan menjadi uap air. Transpirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, pergerakan angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan jenis tumbuhan. Dan yang ketiga ada sublimasi. Sublimasi merupakan proses penguapan es tanpa mengalami pencairan terlebih dahulu. Biasanya terjadi di puncak gunung yang tinggi dan kutub utara. Yang keempat ada kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan perubahan uap air menjadi sebuah partikel kecil berisikan air. Contohnya seperti awan dan kabut. Dan yang kelima ada afeksi. Afeksi adalah perpindahan awan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Perpindahan ini dipengaruhi oleh tekanan udara dan arah angin. Dan berikutnya ada jenis-jenis siklus hidrologi. Jenis-jenisnya diantara lain yang pertama siklus pendek. Siklus pendek, air laut mendapat sinar matahari kemudian mengalami penguapan yang semakin lama, semakin banyak. Setelah mencapai ketinggian tertentu, temperatur udara menurun, maka terjadilah koderasi atau pengembunan dan terbentuklah awan yang mengakibatkan turunnya hujan di atas permukaan laut tersebut. Dan yang kedua ada siklus sedang. Air laut yang mendapat sinar matahari kemudian menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan. Akibat suhu udara di atas daratan biasanya pegunungan dingin dan sering terjadi koderasi sehingga terbentuknya awan. Jika awan tersebut telah jenuh, terjadinya awan tersebut telah jenuh oleh uap air, terjadilah hujan. Air hujan tersebut ada yang mengalir di permukaan bumi, meresap ke dalam tanah, yang ada yang masuk danau, sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Dan yang ketiga siklus panjang. Siklus ini terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Setelah mengalami pendinginan, uap air tersebut berubah menjadi kristal es sehingga terjadilah hujan salju. Salju yang berkumpul membentuk padang salju yang kemudian mencair dan mengalir pada sungai es atau glacier. Setelah mencair, akhirnya kembalilah ke laut. Dan yang terakhir ada pengertian siklus hidrologi menurut para ahli. Dan yang pertama menurut Suyomo. Menurut Suyomo, siklus hidrologi adalah air yang menguap ke udara dari permukaan tanah dan laut, berubah menjadi awan sesudah melalui beberapa proses dan kemudian jatuh sebagai hujan atau salju ke permukaan laut atau daratan. Dan yang kedua menurut Soemarto, siklus hidrologi adalah gerakan air laut ke udara yang kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi lain dan akhirnya mengalir ke laut kembali. Nah, pemanasan air samudra oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara kontinu.
Begitulah semuanya presentasi dari saya tentang siklus hidrologi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kata yang kurang bermakna bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Paramo Santi. Om Santi Santi.